Pernah dengar cerita bahwa Nabi Muhammad menceritakan tentang Isa yang menghidupkan burung. Itu sumbernya dari mana? Kan Nabi Muhammad tidak bersama-sama dengan Yesus. Anda sudah dalami belum sejarahnya itu? Kenapa cerita itu bisa ada? Cobalah untuk mempelajari sejarah dan memiliki metode yang benar supaya jembatannya itu untuk diartikan pada zaman ini itu bisa tepat. Karena kita membahas sejarah ribuan tahun lalu nih, yang mana budayanya beda, eranya beda, zamannya beda. Kita harus punya jembatan untuk mengerti atau memahami di zaman sekarang. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Khusus untuk Bincang Teologia hari ini, kami akan membahas tentang pertanyaan atau pernyataan yang ada pada komentar video-video kami. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, langsung aja kita akan berdiskusi dengan Gideon pada hari ini. Halo bro, ya bro, video kita yang terakhir cukup ramai, cukup banyak yang komentar, dan ada beberapa komentar yang akan saya minta bro untuk bahas komentar-komentar tersebut bro. Tetapi sebelumnya bro, saya ingin bro menanggapi hal ini bro, bahwa yang saya lihat dari komentar-komentar yang ada di video kita, itu banyak dari teman-teman atau saudara-saudara muslim tidak setuju kalau kita mengomentari saudara-saudara muslim yang berbicara tentang Alkitab, bro. Bagaimana, bro, menanggapi hal tersebut, bro? Silakan, bro. Ya, terima kasih bro. Jadi itu membuat sebuah kejelasan di mana ketidakadilan itu berada. Artinya contohnya seperti ini ya, biar lebih mudah. Contohnya adalah kamu mau menampar seseorang tapi kamu tidak ingin ditampar. Adil nggak? Tidak ya. Ya, jadi bincang teologi hanya menanggapi video-video yang dibuat oleh para channel yang lain yang khususnya beragama Islam yang membahas Alkitab dan memiliki interpretasi yang mengabaikan kontekstual, mengabaikan gramatikal, mengabaikan juga metode-metode untuk interpretasi. Nah, kami hanya menanggapi. Jadi kalau kita pakai logika sehat, yang mulai siapa? Itu logika sehat. Kami orang Kristen masalah tidak? Tidak. Kami tidak merasa disentil. Kami merasa itu sebuah wadah yang memiliki kesempatan untuk berdiskusi sehingga menambah wawasan, menambah hubungan antar agama, diskusi yang seharusnya baik dan mendewasakan dari masing-masing pihak. Ya, jadi menurut saya seperti itu aja logikanya. Kalau merasa disentil atau merasa disakiti, ya jangan kitanya lah, karena kita hanya menanggapi saja gitu. Ya, thank you bro. Ya, bro. Pertanyaan berikutnya, bro. Ada komentar dari Sahidi Abdullah. Dia menuliskan bahwa kencing unta dicampur susunya unta obat asma, terbukti sembuh. Orang yang percaya Yesus minum racun maut tidak mati. Dia mempertanyakan itu, bro. Dia mengutip dari Markus 16 ayat 14. Gimana, bro, menanggapi hal tersebut, bro? Ya, terima kasih bro. Pertanyaan saya, ilmiah mana yang mengatakan air kencing itu sehat? Air kencing itu isinya kotoran semua, yang hal-hal yang tidak berguna itu semua dibuang oleh tubuh
Kenapa dibuang oleh tubuh? Karena Allah yang Maha Esa, Allah yang ajaib mendesain sistem pembuangan pada makhluk-makhluk hidup. Nah, jadi semuanya itu yang dibuang itu kotor, ya. Ya, pertama itu. Yang kedua, Anda perlu memahami bahwa Yesus tidak pernah memerintahkan murid untuk minum racun. Ya, jadi kalau ada pendeta, saya pernah dengar pendeta di sebuah saluran channel YouTube mengatakan saya tidak takut minum racun ular. Saya pasti tidak akan mati. Itu namanya ya maklumi saja, belum melihat gramatikalnya. Karena kita melihat di dalam Markus 16 ayat 14 sampai 18, Yesus berbicara khusus kepada 12 muridnya. Maaf, 11 murid ya, Yudas Yudas meninggal. 11 muridnya, dan karena para rasul itu jumlahnya 12, akhirnya dipilihlah oleh Yesus yang bernama Saulus. Ya, yang pada akhirnya dipanggil menjadi Paulus. Nah, kita melihat bahwa kata di dalam Markus 16 ayat 18 bahwa kata meminum racun, itu kata meminum itu tidak diterjemahkan secara literal. Mengapa? Karena di dalam kasus sebuah kata, kalau kita melihat katanya di dalam Markus 16 ayat 18, ada tidak secara kronologi ular itu dipegang, lalu racunnya dikeluarkan dan diminum. Ada nggak tulisan seperti itu? Tidak. Memang karena keterbatasan bahasa, sama seperti kita orang Indonesia bicara bahasa Inggris, pasti ada keterbatasan bahasa. Sama, Markus juga memiliki keterbatasan bahasa untuk menulis dalam bahasa Yunani. Nah, maka dia menuliskan kata minum ini dengan kata pino, ya piosin. Piosin itu yang artinya eh, diminum atau sesuatu yang dikeluarkan. Ya, maka kalau kita melihat di dalam bahasa asli kata pino, piosin itu ada tulisan bahwa ini adalah pu atau pi, ya. Maaf ya, mohon maaf. Pi itu adalah sebuah yang dikeluarkan lebih kalau di dalam budaya Indonesia itu lebih mengarah kepada air eh, air yang dikeluarkan dari tubuh, yaitu ya eh, buang air kecil, pi, dan pu yaitu buang air besar. Nah, dituliskan bahwa ini adalah incertain tenses yang memang kasusnya tidak ditulis secara kronologi. Jadi seperti Markus 16 ayat 18 itu tidak dituliskan secara kronologi bahwa ular itu dipegang, dipencet, sengaja dikeluarkan racunnya lalu diminum, tidak. Tetapi racunnya ini maksudnya dikeluarkan oleh si ular. Racun ini dikeluarkan oleh si ular dan terkena, itu nggak akan mati. Nah, kita dapat melihat bahwa janji Yesus itu tergenapi pada 12 rasul, di mana zaman era setelah Yesus naik harus ada pencurahan Roh Kudus. Nah, dalam pencurahan Roh Kudus itu terjadi penginjilan besar-besaran dengan tanda-tanda dari kuasa Roh Kudus. Dan di dalam Kisah Rasul 28, kita akan baca Kisah Rasul 28 mulai dari ayat yang pertama. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak. Karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya tangan Paulus. Jadi karena api itu panas, ular itu seperti refleks mempertahankan diri, sehingga ketika Paulus berada dekat situ dia terpanggut oleh atau tergigit oleh ular. Maka di ayat 4 dikatakan ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Jadi Pulau Malta itu dekat Eropa ya, dekat sebelah barat, dan mereka memegang dewa dewi gitu ya, memegang tradisi Yunani kuno, Romawi kuno.
Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ayat 5 ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ayat 6, namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Jadi setiap pelayanan Paulus, ya pelayanan Paulus itu ada orang-orang yang menemani. Dan banyak juga seperti yang kita lihat di dalam surat-surat Paulus, banyak kawan-kawan sepelayanan Paulus itu yang orang-orang yang di penjara atau orang-orang yang berada di daerah yang dia kunjungi, ya. Dan ini disaksikan. Jadi janji Yesus di Markus 16 nyata nggak oleh Paulus? Nyata. Mereka sudah nunggu lama. Ini orang tidak kenapa-napa. Kok bisa ya? Kenapa mereka bisa katakan bahwa mereka akan mati? Ya karena pengalaman mereka ular itu mengeluarkan racun ketika menggigit. Jadi mereka ya seperti kita aja. Kalau ada nyamuk gigit seseorang, kita akan tahu bahwa nyamuk itu akan orang itu akan memiliki bentol minimal. Kalau yang gigit adalah nyamuk demam berdarah yang ada garis-garisnya, ya orang itu bisa saja menderita demam berdarah, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah kesaksian di mana tentang janji Yesus kepada 12 rasul. Nah, sekarang gini, pikir secara sehat. Kalau saya berjanji akan memberi Bro Eki sebuah hadiah, apakah ayah dari Bro Eki bisa mengklaim janji itu? Tidak bisa. Karena saya janji kepada Bro. Nah, jadi kalau ada pendeta yang bilang, saya berani minum racun maut, tar dulu, lihat dulu, ini janji untuk siapa? Kepentingannya apa? Untuk apa? Ya, jadi ya tolonglah, mohon, jangan jangan sembarang gitu ya. Ya, jadi kata meminum racun ini harus sangat penting dipahami. Kalau tidak, ya akan disalahartikan dan berakibat fatal. Terima kasih, Bro. Ya bro, ini ada pernyataan dari orang yang sama di pertanyaan yang tadi bro, yaitu dia menyatakan bahwa Tuhan Oten adalah Theos. Dari mana kata Allah ada? Ributnya Islam Kristen karena mencuri terminologi Islam menjadi terminologi Kristen yang tidak sesuai dengan kaidah. Kristen bukan bermasalah dengan Islam, dengan kitab suci Yahudi. Jadi kitab suci Yahudi dicuri oleh Kristen dan diartikan dengan sesuka Kristen. Misalnya Elohim dan Yahweh. Gimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Saya tidak paham maksudnya. Elohim dan Yahweh dua-duanya bahasa Ibrani. Ya, Anda perlu memahami bahwa Elohim atau kata Allah itu bukan nama, itu bahasa umum. I- i- itu bahasa umum bagi orang Yahudi, bagi orang-orang di Mesopotamia kuno, itu adalah bahasa umum. Jadi ini bukan berbicara mengenai curi-curi nama, siapa yang curi? Tidak ada. Murid-murid Yesus juga orang mana? Orang Yahudi. Mereka menulis dalam bahasa Yunani mengapa? Ya karena pada saat itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional, pasca Helenistik. Nah, sekarang kalau mereka memiliki tujuan sebuah buku atau sebuah kita katakan pada zaman sekarang ini sebuah penelitian, sebuah jurnal, sebuah artikel yang ditujukan dibaca oleh banyak orang. Kita tulis dalam bahasa apa? Dalam bahasa Indonesia kah? Tidak, kita akan tulis dalam bahasa Inggris. Kenapa kita tulis dalam bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Jadi kata Theos itu adalah terjemahan Yunani ya dari kata Allah, Elohim. Kurios itu adalah terjemahan dari kata Tuhan, Tuan, Tuhan, yang artinya penguasa. Ingat sekali lagi kata Tuhan itu tidak berbicara masalah natur Allah atau manusia. Pahami sampai sini.
Kata Tuhan itu bicara soal otoritas, kepemilikan, ya, tidak bicara masalah ilahi atau tidak ilahi. Jadi kan masih suka banyak yang permasalahkan ya bro ya. Kata Tuhan kan Tuhan Yesus kan ditulisnya Tuhan, bukan Tuhan. Iya penguasa, artinya orang itu meyakini bahwa Yesus adalah penguasa hidupnya. Kerajaan dunia ada nggak yang bisa menguasai hidup seseorang? Tidak bisa. Penguasa hidup seluruhnya kalau berbicara sampai iman, itu hanya bicara soal kepada natur yang kita sebut ilahi. Ya, jadi sekali lagi ini nggak ada curi mencuri kok. Ini hanya masalah terjemahan. Jadi eh, cobalah untuk mempelajari sejarah dan memiliki metode yang benar supaya jembatannya itu untuk diartikan pada zaman ini itu bisa tepat. Karena kita membahas sejarah ribuan tahun lalu nih, yang mana budayanya beda, eranya beda, zamannya beda. Kita harus punya jembatan untuk mengerti atau memahami di zaman sekarang. Nah, jadi kalau kalau Anda melihat oh ini beda satu kata Theo, satu kata ini pasti curi-curian. Enggak, itu hanya terjemahan. Ya, jadi gitu, Bro. Thank you. Ya bro, pertanyaan yang berikutnya yaitu tentang Yesus yang di mana masih orang yang sama dia menyatakan bahwa apakah Yesus ditenteng bayi maaf apakah dia bayi Yesus itu ditenteng oleh malaikat saat datang ke Maria, bukankah Yesus itu diciptakan di dalam kandungan Maria, atau mungkin dia berpikir kalau uh, Maria ini karena di dalam kandungan berarti harus ada hubungan suami istri. Jadi ada dalam kandungan. Gimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Ya, terima kasih, Bro. Ya, itu masalahnya adalah selalu berpikir kepada hal biologis. Saya tanya, keyakinanmu emang biologis? Kenapa orang kalau Anda ke rumah sakit, itu namanya poliklinik berbeda dengan namanya Anda itu ke psikologis. Yang dibereskan itu beda. Anda ke rumah sakit, sakit jantung yang dibereskan, ya jantung Anda, organ tubuh. Nah ini kan semua diartikan secara biologis. Jadi bagaimana bayi Yesus? Ya ini bukan berbicara mengenai diciptakan. Ya ini bukan berbicara diciptakan. Tapi ini berbicara dari proses kelahiran Yesus. Ya kalau kita berkata bahwa firman Allah adalah ajaib berkuasa. Kun fayakun. Lah, pertanyaan saya enggak kok harus berpikir membatasi Allah dari sisi manusia aja ya. Memang manusia bisa mengerti kun fayakun. Sekarang coba kita jelasin secara ilmiah bagaimana kun fayakun itu terjadi prosesnya. Nah, manusia nggak mampu. Tapi kita melihat rangkaian dari kelahiran Yesus yang adalah firman Allah sampai dia bertumbuh dan dia besar dan dia menggenapi apa yang dinubuatkan. Orang tuanya juga saudara-saudaranya itu tidak dapat menemukan kesalahan Yesus sedikit pun, satu pun tidak pernah. Bahkan saudara kandung Yesus pun tidak percaya kepada Yesus tadinya. Tapi saudara Yesus menjadi percaya. Baca surat Yohanes. Baca sebelum Wahyu yang tulis Yudas. Yudas itu siapa? Ya. Jadi ini harus dimengerti bahwa kami tidak mempermasalahkan hal-hal kecil-kecil. Ya, hal-hal kecil. Kami tidak mau membatasi Allah. Oh, dibatasi hanya lihat kelahirannya. Enggak, no, no. Allah itu maha kuasa. Tapi kami melihat apa yang dinubuatkan benar nggak terjadi. Pelajari itu baik-baik. Apa yang disampaikan oleh Allah sebelumnya di dalam Torah, Nafim, Ketuvim, apakah itu tergenapi? Kalau tidak tergenapi juga kami nggak percaya Yesus. Gitu ya. Jadi kami percaya yang dimula-mulakan
Yesus memberikan otoritas penginjilan kepada 12 rasul. Dari situlah berkembang ajaran. Ya, tapi kami nggak memunafikan, di dalam Kristen sendiri juga banyak kekristenan yang memang tidak tepat juga interpretasinya. Gitu ya. Jadi dari 12 rasul turun sampai sekarang, sampai tahun sekarang. Itu ada sejarahnya. Contohnya, kenapa di tanah Arab sudah ada kekristenan? Sebelum tahun 600 Masehi di tanah Arab sudah ada kekristenan. Sejarahnya Anda aja. Pernah dengar cerita bahwa Nabi Muhammad menceritakan tentang Isa yang menghidupkan burung. Itu sumbernya dari mana? Kan Nabi Muhammad tidak bersama-sama dengan Yesus. Anda sudah dalami belum sejarahnya itu? Kenapa cerita itu bisa ada? Ya, jadi harus ya bijaksana lah, harus bijaksana. Dan sekali lagi, kami tidak membatasi Allah sehingga kami tidak memusingkan hal-hal kecil tentang kelahiran saja. Ya, tetapi dari proses kelahiran dia sampai kematian dia menunjukkan seluruh kualitas yang dijanjikan. Maka kami percaya, maka kami menaruh iman. Kalau Anda masih heran, ya Anda harus belajar Alkitab, Perjanjian Lama, semua apa yang dinubuatkan tentang Mesias yang dijanjikan. Ya Anda ikut belajar. Tapi ingat, belajarnya di tempat yang benar. Jangan belajar memang sama orang yang tidak belajar juga. Gitu, ya. Ya, demikian, Bro. Ya, Bro. Pertanyaan keempat, Bro. Dia menyatakan bahwa semua orang Islam yang menjadi Kristen itu semua karena mereka kelaparan. Artinya mereka butuh makan, jadi mereka harus memilih untuk masuk kepada Kristen. Tidak mungkin Kristen benar karena Yesus tidak membawa ajaran Kristen. Di mana bukti Yesus itu Kristen dan buktinya apa Yesus ke gereja? Gimana menanggapi pernyataan itu? Yesus Kristus. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Lu kok dia menyembah dirinya sendiri? Saya tanya, apakah Allah Anda menyembah dirinya sendiri? Saya bingung itu. Nggak, jujur saya bingung. Saya tanya, dari sudut pandang perspektif orang Islam, Adam beragama apa? Beragama Islam. Saya tanya, Adam pernah pergi ke masjid? Di mana catatan Adam pernah pergi ke masjid? Ini saya ikutin cara Anda untuk mengatakan Kristen salah ya. Jadi ini bukan saya bilang Islam salah loh. Saya ngikutin cara Anda. Jangan diputar-putar balik nanti. Dibilang bincang teologi yang sentil duluan gitu ya. Saya tanya, di mana bukti sejarahnya? Kami nggak pernah mengatakan orang Islam adalah orang Kristen. Maaf, Adam. Adam adalah orang Kristen. Karena kami menganggap Kristen itu bukan suatu agama. Kristen itu memang sudah ketetapan Tuhan dari sebelum Tuhan ciptakan manusia. Tuhan tahu ke depan bagaimana dia sudah tetapkan sistem. Dan itulah Kristen. Jadi kalau kalau ditanyakan ya, buat apa Yesus menyembah diri sendiri? Apakah dia menderita narsistik? Anda mengatakan, ya mana Yesus tidak pernah ke gereja. Saya tanya, mana Adam pernah pergi ke masjid nggak? Ya, itu ya, dipikirkan itu saja lah. Jadi demikian kok. Ya, Bro. Saya mau menanggapi satu pernyataan lagi, yaitu yang terakhir, Bro. Ada satu pernyataan yang begitu bagus, Bro, bahwa dia
yang bernama Wong Waras. Dia menyatakan bahwa monggo imani kepercayaan masing-masing. Saya Muslim, salam hormat, salam toleransi kepada saudara-saudara yang berkeyakinan lain. Silakan, Bro. Ya, kalau itu memang sesuai namanya berarti. Berarti beliau beliau memahami bahwa keyakinan itu internal. Kalau tubuh orang lain kita bisa sentuh, keyakinan itu kita tidak bisa sentuh. Ya, bagaimanapun keputusan ujungnya, keyakinan itu adalah milik pribadi masing-masing dengan proses pembelajaran, peninjauan sejarah dan banyak sekali untuk sampai kepada titik saya betul-betul yakin. Dan ya itu memang kita harus menghargai keyakinan orang lain. Tentu. Nah, itu benar. Ya, saya juga salam hormat kembali. Ya, salam salam hormat saudara yang memiliki keyakinan yang berbeda, tapi kita satu bangsa sebagai saudara. Dan memang keyakinan itu internal dan tidak bisa diperlakukan seperti rebutan benda ya. Ya, itu akal sehatnya ya saya kurang tahu kemana. Jadi ini sebuah hal yang patut menjadi teladan ya, sebuah hal yang patut menjadi teladan oleh banyak orang yang beberapa orang yang mungkin belum memahami bagaimana hubungan antar lintas agama, berbeda keyakinan, ya, ya ini sebuah teladan. Jadi saya sangat apresiasi sekali beliau yang berkomentar demikian, ya demikianlah bro, thank you. Ya, Bro. Thank you, Bro. Sudah mau menanggapi setiap pertanyaan dan pernyataan pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri video kita pada hari ini, ada yang mau Bro sampaikan kepada setiap orang yang mendengar video ini? Silakan, Bro. Ya, pada akhirnya saya akan menyampaikan bahwa di dalam dunia ini kita sebagai manusia terbatas, kita tidak maha tahu, ya tapi kita bisa melakukan banyak usaha seperti mengkaji sejarah, mengkaji analisa teks ya, kita bisa melakukan analisa teks, kita bisa melakukan penelitian-penelitian yang lainnya untuk pada akhirnya kita berdiskusi bersama dan itu semua bisa dilakukan secara terhormat, secara manusiawi ya, secara manusiawi, tidak perlu seperti hewan yang kalau bertemu langsung ya, kalau ada berbeda hewan kan gitu ya, ini makanan untuk saya, yang satu lagi bilang ini untuk saya, berbeda keyakinan, nah langsung rebutan, ujung-ujungnya berantem, ya itu menurut saya itu bukan manusiawi. Nah jadi banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menjadi suatu tujuan yang lebih baik, hubungan lintas agama yang lebih baik, hubungan antar golongan yang lebih baik, yang untuk mendewasakan, untuk mempererat hubungan uh, secara kesaudaraan satu bangsa. Nah, jadi kita tidak perlu juga untuk sepertinya menjatuhkan orang lain, terlebih lagi, terlebih lagi, terlebih lagi menggunakan interpretasi-interpretasi yang salah dan kesimpulan-kesimpulan yang keliru itu digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Kita tahu bahwa di dalam sebuah pengadilan, bukti terkuat yang mendekati sebenar-benarnya itu yang akan digunakan. Sama ketika kita berbicara eh, kita berbicara berdiskusi sebuah hal, kita harus mengkaji betul-betul dulu sebelum kita membuat kesimpulan. Maka itu saya tidak pernah membahas tentang Al-Quran. Mengapa? Karena saya yakin orang Islam yang belajar Al-Quran lebih paham daripada saya. Jadi saya nggak perlu bahas-bahas Al-Quran. Nah ini kan permasalahannya kebalik.
Banyak orang yang mualaf, tidak belajar Alkitab, tidak mengerti Alkitab, bahas Alkitab lagi. Bilang Alkitab salah lagi. Itu kan. Jadi memang disitulah permasalahannya ya yang akhirnya meruntuhkan persaudaraan. Nah, kita bisa melihat bahwa hal ini segala hal ya, tepatnya segala hal kita bisa lakukan dengan sudut pandang yang lebih baik gitu. Sudut pandang yang lebih baik dan tujuan yang lebih mulia, tujuan yang lebih baik lagi. Kalau tujuannya ada kasus ya, ada kasus seorang yang baru masuk Kristen, entah dia salah atau tidak, tapi diperlakukan dengan tidak baik dan karena hanya beda pendapat, akhirnya dipukuli, dikasih kotoran manusia. Sangat miris sebenarnya. Satu pribadi yang adalah manusia diperlakukan selayaknya hewan. Ya, pada akhirnya kita akan bertanya, apakah itu buah yang benar, hasil yang benar atau tidak? Apakah hati nurani kita tidak berpikir, ya? Kalau kita memiliki seorang saudara kandung, kita memiliki ayah, ibu, dan bahkan kita memiliki anak atau kita memiliki cucu. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah hati Anda tidak sedih kalau ada keluarga Anda yang diperlakukan demikian? Itulah hati nurani. Dan hati nurani diberikan oleh Tuhan Allah kepada manusia untuk dapat berpikir dari hati nurani, berpikir dipakai di otak ini dan baru dikeluarkan jadi tindakan, gitu ya. Segala sesuatu karena akan berasal dari sumber otak. Dan pada akhirnya Anda hanya menunjukkan bahwa hasil dari Anda meyakini, hasil dari keyakinan Anda itu menjadi lebih buas. Seperti itu ya. Demikian bro. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk share video ini dan juga Bapak Ibu boleh komentar, boleh bertanya atau memberikan pernyataan apa saja pada video ini. Sampai ketemu lagi dan Tuhan Yesus memberkati.